Pagi semua, kami dari kelompok Double English akan menjelaskan tentang Double English tentunya ya. Kelompok saya terdiri dari Davin, dari saya sendiri pasti. Harus ada Handi, ada Janesia, dan Nicholas, dan terakhir ada Randy. Oke, sebelum mempelajari lebih dalam, kita tentu harus tahu dulu pengertian secara umumnya apa sih itu Double English kan. Nah, Double English itu ada sekumpulan not data yang terurut linear atau sequential dengan dua buah pointer, yaitu previous dan next. Biasanya yang dipakai itu previous dan next. Sebenarnya bisa dipakai yang lain juga, nggak harus pakai yang ini. Tapi di sini kebanyakan secara umum itu lebih banyak dipakai previous dan next karena lebih memudahkan pemahaman konsepnya. Oke, sekarang kita ke konsep. Konsep double English sendiri pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan single English, di mana letak perbedaannya terletak di jumlah pointer yang dimiliki atau lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Kita bisa melihat di gambar di bawah ini, kalau kita udah mempelajari single English, ya single English itu dia cuma punya next, ya dia cuma punya pointer next. Jadi kalau single English itu cuma bisa dari head, habis itu ke A, habis itu dari A cuma bisa ke B, dari B cuma bisa ke C, sampai ke tailnya, sampai terakhir, habis itu ditutup dengan 0. Sedangkan perbedaannya pada double English ini kita bisa ngeliat kalau dia tiap satu note memiliki dua pointer, yaitu pointer next dan pointer previous. Ya, jadi kalau kita ngeliat pointer next itu untuk ngarahin ke note selanjutnya, yaitu kalau kita lihat contohnya di sini, dari head diarahin ke A. Dari A sendiri punya dua pointer. Next, dia punya pointer next yang ngarahin dia ke B, sama dia punya pointer previous yang ngarahin kembali ke note-nya si head itu. Itu. Jadi kalau kita perhatiin konsepnya, dia itu punya next sama previous. Nah, perbedaannya juga terletak di letak nolnya. Letak nolnya ini ada dua ya dia. Kalau kita lihat sebelum head itu harus ditutup dengan nol, dan di setelah tail harus ditutup dengan nol. Double English sendiri itu lebih ibaratnya lebih fleksibel lah, dia soalnya bisa maju mundur kan. Jadi nggak jadi kita kayak nggak harus nunggu nunggu sampai selesai untuk mencari sebuah data. Karena di sini misalnya udah sampai sekarang kita anggap aja pointernya udah di A. Kita itu bisa langsung ke head, nggak usah selesai dulu ke B, habis itu ke tail, ke nol lagi, balik baru ke head lagi, ulang lagi dari awal. Kita nggak usah kayak gitu karena kita bisa langsung balik gitu. Jadi kurang lebih konsepnya itu sebenarnya sama kayak single English, perbedaannya cuma terletak di jumlah pointer yang ada dua. Kegunaannya double English itu apa sih? Nah, secara umum itu kegunaannya itu ya untuk menyimpan data dengan struktur secara secara note ya, sehingga dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan data yang diperlukan. Ya, jadi dia ya kegunaannya sebenarnya sama single English mirip, untuk menyimpan data dengan struktur note ya bentuknya. Sebenarnya mirip juga seperti array kan. Cuma ini dibungkus dengan konsepnya double English gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kelebihan dari double English itu sendiri ada dari jenis datanya, nggak perlu harus strict gitu, nggak perlu harus sama, nggak perlu kayak misalnya integer sama integer gitu loh. Dia mau datanya beda pun dia bisa langsung di link gitu. Terus yang kedua, waktu yang diperlukan untuk pencarian data lebih singkat dibandingkan single English. Ya kan, waktu pencariannya kan lebih singkat ya karena dia punya dua pointer seperti yang saya bilang tadi. Dia nggak harus tunggu selesai dulu mulai dari awal buat cari not sebelumnya karena dia bisa langsung mundur kan, dia bisa langsung ke previous gitu. Yang kedua, tingkat fleksibilitas lebih tinggi karena memiliki dua pointer ya. Sebenarnya sama aja sama tingkat apa sama yang kedua itu, yang poin kedua ya. Habis itu yang keempat, tidak masalah apabila kehilangan head node selama masih menuju ke satu simpul node lain ya. Jadi kalau headnya mau kita delete pun dia nggak bakal hilang semuanya. Sedangkan kalau di single English kan langsung hilang tuh semuanya, data-data yang udah disimpannya udah langsung hilang. Terus yang terakhir, dia ada penambahan data atau penghapusan data itu relatif lebih cepat dan nggak sulit karena dia ada previous sama next ya kan, jadi tinggal diarahin aja, lalu tinggal kalau mau hapus tinggal di delete, kalau mau nambah ya kita tinggal masukin note baru, habis itu disesuaikan lagi pointernya masing-masing.
Nah, dari antara kelebihannya juga pasti ada kekurangannya dong. Kekurangannya ini kita tahu karena dia tingkat fleksibilitasnya lebih tinggi, otomatis dia perlu ruang tambahan untuk membuat tempat field pointernya kan, dimana alamatnya lebih banyak pastinya. Dan dia harus nyimpan lebih banyak, lebih makan RAM, lebih makan spek gitu. Sistemnya harus lebih kuat untuk memakai ini, terutama dalam jumlah pemakaian yang besar gitu. Nah, terus kekurangan kedua itu metode codingnya cenderung lebih kompleks dibandingkan single linked list. Ya karena ini bisa dibilang tahap lanjutnya single linked list, ya tentu saja ini lebih kompleks sedikit gitu. Nah, tapi kalau kita udah paham single linked list, kesini sih sebenarnya lebih lebih nggak pusing lagi karena yang sulit itu yang mulainya aja sih, yang pahamin single linked listnya. Tapi sekarang udah masuk ke tahap ini sih udah oke. Maksudnya udah tinggal memahami konsep lanjutnya lagi aja. Nah, sekarang metode pemakaian. Kita ada kurang lebih dari yang kita buat. Dari yang kelompok kami buat itu kurang lebih ada 5 metode pemakaian. Metode pemakaiannya di antaranya ada membuat node baru, ada insert depan, ada insert belakang, terus habis itu ada depan dan belakang gitu. Dan masing-masing ini bakal dijelasin sama anggota kelompok kita yang lain nanti sama anggota yang lainnya. Bagian saya cukup sampai di sini. Terima kasih semua. Semoga dapat dipahami dengan baik.